teman-teman wilujeng enjing. Duh, ayo nama cudum ya enjing-enjing tuh. Kita jalan kaki lagi ke biasa we nya ke sawah, ke pangkalan, ke kebon, melewati kampung-kampung, melewati pemakaman tuh. Kemudian paling juga 5 kilo ya. gugah WIP elang di Santiong ya, bangun Kang Ade Mip, kemudian juga Pak Caca, kemudian Haji Uus ya, bangun sudah bangun katanya teman-teman. Sekitar 3 hari lalu kita sudah membahas sambil jalan kaki ini ya, membahas kesundaan dengan sistem religi ya atau keyakinan. Nah, kita lanjutkan bagaimana sistem bahasa dan sosial ya di masyarakat Sunda zaman dulu dengan saat ini. Karena dalam tradisi Sunda ya, bahkan mungkin ini dipegang juga oleh tradisi lainnya, antara masa lalu dengan masa kini itu memiliki ikatan yang tidak bisa dilepas ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda kan ada ya bahasa Sunda Buhun, itu yang ditulis oleh Dharma Siksa dalam buku, atau sebut sajalah ya buku lah ya, Amanat Galunggung, yaitu Hananguni Hana Mangke Tanah Hananguni Tanah Hana Mangke, kalau tidak salah ya, bahwa adanya saat ini itu memang dipengaruhi secara signifikan oleh masa lalu ya. Jadi adanya masa kini itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran masa lalu ya, dengan kehadiran masa lalu. Ya, alasannya cukup logis ya dan cukup simpel sebetulnya, karena di kumaha-kumaha oge-nya atau di bagaimanapun juga bahwa masa lalu ini memiliki kaitan dengan kita ya. Misalnya beginilah, jangan masalah sosial, masalah ini saja genetika ya, yang saat ini sedang tren lah ya, masalah genetika dan DNA itu teh memang di dalam tubuh kita masih membawa informasi masa lalu, karena di bagaimanapun juga genetika manusia itu termasuk di dalamnya itu membawa kromosom, paling tidak itu akan membawa informasi yang saat dulu itu tersimpan, bukan hanya tersimpan ya, termasuk disalin ya, dikopi itu oleh genetika leluhur kita, kemudian diwariskan kepada kita. Makanya tak jauh atau tak mengherankan ketika tubuh kita, kemudian pengetahuan kita ya, termasuk juga bentuk tubuh dan lain sebagainya kita itu sebetulnya salinan ya. Salinan atau kopian dari generasi kita terdahulu. Makanya dalam kesundaan itu masa lalu dengan masa kini itu memang tidak bisa dipisah. Salah satu alasannya ya seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas yaitu sistem bahasa. Bahasa itu adalah alat komunikasi ya, yang digunakan oleh manusia untuk melakukan interaksi atau menyampaikan ide, gagasan, termasuk feeling ya, perasaan. Itu kan melalui bahasa ya. Sunda memiliki bahasa khusus.
sejak dulu sampai saat ini. Tentu saja tuh anak-anak lagi olahraga ya. Tentu saja sistem bahasa yang dibangun oleh masyarakat Sunda dari dulu sampai sekarang ini memiliki terus, bukan memiliki ya, terus mengalami perkembangan, dan sifat bahasa kan evolutif ya, atau terjadi perubahan dari pelafalan, dialek, termasuk kosakata yang digunakan. Ya kita jangan membayangkan lah bahasa Sunda jadul ya, atau kuno, atau buhun sama dengan bahasa Sunda yang kita gunakan saat ini. Bahasa Sunda yang kita gunakan saat ini ya tentu saja memang memiliki bahasa nenek moyang ya, atau bahasa induk, yaitu bahasa Sunda buhun. Kalau bahasa Sunda saat ini kan mungkin sudah sudah memiliki semakin luas satu ya di dalam kosakata pun, kemudian ada juga tingkatan-tingkatannya, kemudian termasuk juga munculnya bahasa-bahasa serapan yang lebih memperkaya budaya bahasa asal. Nah begitu ya. Saya tadi melafalkan Hananguni Hanamangke tan Hananguni tan Hanamangke. Nah kalau kita translatekan ke dalam bahasa Sunda saat ini ya, Hananguni Hanamangke. Jadi bahasa Sunda buhun itu saya pandang lebih padat ya, lebih padat. Kemudian selain lebih padat juga memang memiliki semacam kekuatan ya, memiliki semacam kekuatan, apalagi kalau kita membaca Amanat Galunggung ya. Namun sebetulnya sebagai orang Sunda kita juga mesti mengkaji secara mendalam ya, di dalam memberikan judul terhadap kitab yang ditulis oleh Dharma Siksa itu, yaitu Amanat Galunggung. Sebab di bagaimanapun juga itu dalam pemberian judul itu kan terdapat bahasa amanat kan. Amanat itu bukan bahasa Sunda ya. Amanat itu bukan bahasa Sunda buhun, melainkan bahasa Arab. Bahkan bahasa Arabnya pun bahasa Arab yang bisa dikatakan lebih modern kan. Nah oleh sebab itu bagi siapapun orang Sunda, kemudian peneliti Sunda atau inohong Sunda, mesti memberikan nama kepada buku yang ditulis oleh Dharma Siksa itu sebaiknya bukan digantinya, tapi dicari padanan kata yang tepat untuk amanat. Amanat dalam bahasa Sunda tentu saja. Ini untuk kalau di dalam non studi mah ya, untuk merelevansikan bahwa pemberian judul dengan nuansa budaya saat itu cocok ya. Jadi kan Amanat Galunggung, kalau amanat itu kan bahasa Arab kan, sementara Galunggung itu adalah suatu tempat ya, atau gunung lah. Nah jadi mesti dicari padanan kata yang tepat ya, supaya kosakata yang digunakan itu adalah murni bahasa Sunda. Meskipun sudah saya katakan bahwa bahasa ini memang mengalami yang namanya evolusi ya, atau kita memang tidak bisa mengelak atau bersifat angkuh lah. Angkuh itu kita tidak perlu menggunakan bahasa budaya lain misalkan, tetapi nyatanya hal yang memang saat ini dekat dengan kita pun tidak bisa lepas dari bahasa orang lain, atau tidak bisa lepas dari bahasa lain. Nah begitu, jadi tolong ya kepada peneliti Kasundaan untuk memberi nama judul ya buku yang ditulis oleh Dharma Siksa, yaitu Amanat Galunggung. Sebaiknya kita mulai mencari padanan kata yang tepat untuk amanat. Amanat itu kan wasiat, papatah, pepeling ya, bisa pepeling lah. Pepeling itu kan ya semacam amanat ya. Nah kita memang
selalu atau biasa terjebak dengan padanan-padanan kata yang memang bahasa ya nama naganya seolah-olah itu teh bahasa kita, padahal itu teh bahasa yang diserap oleh dari bahasa lain atau dari budaya lain. Nah, makanya dalam hal ini antara budaya dengan keyakinan itu tidak boleh dibentur-benturkan atau diadu rengeskeun ya. Saat ini kan di media sosial, kemudian di dunia kehidupan mah sudah sangat jarang saya temui ya, tapi di media sosial itu masih banyak kelompok-kelompok yang selalu mengadu-adukan budaya dengan agama. Adalah salah satu komunitas yang memandang bahwa bahwa telah terjadi ekspansi budaya asing ya kepada bangsa kita, dan dalam hal ini ya kita memang notabene ya bahasa asing yang dimaksud oleh kelompok itu adalah bahasa yang berasal dari agama Islam kan. Makanya terus disebut-sebut bahwa terjadi ekspansi budaya yang sangat masif. Nah, sebetulnya tidak usah begitu ya. Kita memang mesti mengakui bahwa bahasa kemudian dan budaya itu tidak bisa lepas dari yang namanya tadi teh sistem religi kemarin atau sistem keyakinan. Saya ambil contoh begini, penganut budaya ya atau penggemar atau pengagum budaya itu jangan terlalu ekstrim di dalam menilai budaya-budaya orang lain, apalagi yang berasal dari keyakinan. Saya ambil contoh beginilah, kita memandang katanya bahwa agama tertentu lah. Nah, sebetulnya penyebutan agama tertentu itu dari kelompok pecinta budaya sudah saya pahami itu teh menjurusnya ke Islam kan. Katanya kelompok agama tertentu itu istilahnya mah adalah agama impor. Nah, ini kan hal yang tidak semestinya diucapkan atau ditulis oleh para pecinta kebudayaan. Kenapa kita menyebut misalnya kepada agama tertentu dalam hal ini ya dalam tanda kutip yang saya sudah bisa kenali ya tujuannya itu untuk mendiskreditkan Islam ya, disebut dengan agama impor. Padahal ya kalau kita mau jujur, semua agama itu yang ada di Indonesia yang saat ini diakui itu teh impor sebetulnya mah kalau mau jujur. Jadi ketika kita tidak memandang bahwa agama Islam itu sebagai agama impor ya, ini untuk para pencinta budaya, kalian ya tidak usah menyebutkan satu agama. Karena agama-agama lain pun ya kalau kita mau jujur ya, itu teh agama yang berasal dari wilayah lain. Sehingga Hindu kan India, Buddha juga sama Nepal kan, kemudian Konghucu pun sama dari Tiongkok, kemudian Kristen dan Katolik itu berasal dari Timur Tengah ya, Yerusalem dan semak ke sininya kan pusatnya di Vatikan dengan di Konstantinopel kan. Nah, jadi Anda ya sebagai pecinta budaya tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang istilah nate bahasa ambigu. Ketika kita mengatakan bahwa hanya Islam sebagai agama impor ya, ini banyak yang ditulis lah ini agama impor katanya. Lantas ketika Anda melakukan ritual-ritual seperti semedi, kemudian seperti ngukus ya, itu teh bukan budaya kita ya, bukan berasal dari keyakinan kita atau dalam tanda kutip keyakinan lokal. Itu semua impor ya. Jadi saya mengingatkan lagi jangan sampai kita terjebak kepada satu sisi ya. Memang ada penganut keyakinan yang ekstrim ya, bukan hanya di Islam ya. Ekstremisme kemudian fundamentalis itu bukan hanya di Islam, di agama-agama lain itu sama ya. Fundamentalis itu ada.
Tapi kadang-kadang kita terlalu menyudutkan atau terlalu memfokuskan seolah-olah bahwa ekstremisme, fundamentalis, dan puritanisme itu ada di Islam, padahal agama-agama lain pun memiliki hal itu. Ketika misalkan kita melihat ada agama atau penganut keyakinan, penganutnya ya, bukan Islamnya, penganut keyakinan yang ekstrim, kemudian kita membalasnya juga dengan cara kita menampilkan budaya secara ekstrim, ya tentu saja itu masalah ya, atau tidak tepat ya, bukan salah, tidak tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau kita misalkan satu sisi kita ingin menampilkan budaya versi kita yang mestinya ditampilkan dengan lemah lembut, tidak menyinggung siapapun, dengan tidak menyinggung pihak manapun, lantas juga tidak membalas perlakuan pihak manapun, kemudian kita menampilkan budaya yang tidak jauh beda dengan cara orang lain menampilkan keyakinan secara ekstrim. Naon bedana? Apa bedanya gitu kan? Sama saja ya. Kalau orang lain mah menampilkan ekstremitas melalui keyakinannya atau melalui sistem keyakinan, sementara kita kelompok yang bangga ya, membangga-banggakan seolah kita itu penjaga dan pengawal budaya secara ekstrim, mengamalkan budaya yang tidak tepat melalui budaya atau mengekstrimkan diri melalui budaya. Apa bedanya ya? Jadi memang dalam hal ini penganut kebudayaan ataupun orang yang cenderung membahas atau lebih fokus di dalam memperhatikan dan ingin mengamalkan budaya, ya mestinya kembali lagi kepada makna budaya, penggunaan nalar, kan budi itu nalar, akal dan daya kita atau kemampuan kita. Ya tidak dibetulkan lah ketika orang yang mengaku atau mengklaim bahwa sedang mengamalkan budaya kemudian mencaci maki bahwa Islam, misalnya salah satu contohnya Islam itu agama impor katanya, kemudian kita sedang diekspansi oleh suatu keyakinan dari luar. Jangan begitu ya, jangan begitu, maksudnya teh kita jalan saja ya, jalan saja secara bersamaan. Dan kita memang mesti mengutuk kepada penganut keyakinan yang memaksakan kehendak, memang mesti mengutuk, tetapi bukan mengutuk manusianya, tetapi mengutuk sikapnya itu ya. Makanya kata siapa itu, Gandhi ya, Gandhi itu hate the sin ya, love the sinner. Artinya kita mesti membenci itu kepada kelakuannya, bukan kepada manusianya. Nah saat ini saya amati ya di media sosial, terutama di kelompok-kelompok pecinta kebudayaan lokal atau kebudayaan Nusantara, itu sedang terjadi yang namanya semacam sikap samimawon ya, sikap samimawon teh mencemooh ya, mencemooh, menyakompet daunkeun atau mengeneralisasi bahwa agama tertentu itu sedang melakukan ekspansi ya, kemudian juga dikatakan sebagai agama impor. Padahal sekali lagi saya tekankan, kalau kita mau jujur ya, penyematan agama impor itu memang bukan hanya untuk Islam saja ya, karena semua agama juga yang ada di Indonesia ini, kecuali mungkin agama-agama yang dikembangkan oleh nenek moyang kita, dan kita itu tidak bisa sampai kepada sistem keyakinan yang dikembangkan oleh nenek moyang kita hanya dengan melihat sistem religi saat ini. Tidak bisa lah, karena kita belum tentu dapat atau mampu menyelami masa lalu. Nah begitu ya, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada para pecinta kebudayaan, jangan sampai Anda terjebak kepada sikap samimawon atau sarwana lahnya. Yang satu sisi kelompok penganut keyakinan ada yang ekstrim, kemudian kita pun melakukan hal yang ekstrim pula, membalas ya, sama saja. Karena kan di dalam budaya kita itu, apalagi budaya Sunda itu tidak dibolehkan, paling penting ya, tidak dibolehkan itu mencaci maki eksistensi atau keberadaan orang lain. Kita tidak boleh begitu ya. Bukannya saya sebagai penganut muslim lantas kemudian membela, bukan. Saya hanya mengingatkan saja bahwa bagaimanapun juga di kumaha-kumaha oge kita itu memiliki adat, kemudian memiliki adah ya. Adat itu kan bahasa Arab ya.
Ada loh pecinta budaya yang memaki-maki ya, kita itu mesti menggunakan budaya lokal, sementara apa yang dia katakan itu adalah budaya milik orang lain. Saya ambil contoh beginilah, ketika kita menggunakan kata budaya pun ya, budaya itu bahasa Sanskerta ya, bukan bahasa kita. Kemudian ada juga yang mengatakan begini, oh, kita ini mesti mengamalkan saja, mengamalkan itu bukan bahasa kita. Kan amal itu teh, amal teh tindakan ya atau kelakuan. Ya. Banyak ya bahasa-bahasa nih, sistem bahasa yang kita gunakan saat ini bukan merupakan bahasa azali atau kata ajali asli pun itu bukan bahasa kita. Ya. Budaya asli, budaya asli itu bukan bahasa kita. Itu kan bahasa serapan semuanya. Jadi kita jangan terlalu agua bangga sambil mencemooh budaya orang lain sementara kita masih menggunakannya begitu. Bahkan penganut ya, penganut kemudian penghayat kebatinan itu kan disebut-sebut saat ini banyak disebutkan sebagai agama atau keyakinan lokal ya. Ketika kita misalkan mengatakan penghayat saja, penghayat ya, kemudian kebatinan itu bukan bahasa kita, itu teh bahasa Arabnya. Penghayat itu menghidupkan, kebatinan batin itu bukan bahasa kita, bahasa Arab dak sok. Jadi ulah agul ku payung butut kemudian mencaci maki budaya lain sementara kita sedang menggunakan bahasa orang lain. Saya bukan membencinya, tapi memang selalu bertanya-tanya kenapa manusia itu banyak yang jatuh ke tindakan-tindakan fanatisme yang sempit. Kita memandanglah kepada orang yang melakukan bom bunuh diri, kemudian yang radikal itu sebagai fanatik, kaum fanatik. Pada sisi yang sama atau pada sisi lain kita menampilkan hal-hal yang sama. Nah, sistem yang dibangun oleh nenek moyang kita itu bukan begitu ya. Nenek moyang kita itu justru lebih bersahabat dengan siapapun, kemudian menghargai apa yang ada di semesta ini. Termasuk yang ada di semesta itu manusia kan. Kita emang nating cicing di alam barjah kan, kita sedang ada di dunia. Nah, makanya sistem bahasa itu perlu kita kaji, perlu kita dalami ya, jangan sampai kita melakukan tindakan yang tidak jauh beda dengan apa yang kita sangkakan. Nah, kita akan menyangka nih ada kelompok fanatik di dalam agama, suatu agama, kemudian kita pun menampilkan budaya yang kita anut itu secara membabi buta dan fanatik. Saya katakan fanatik ketika kita mengatakan saya tidak butuh budaya ataupun keyakinan impor misalkan ya, keyakinan agama dari mana itu teh wilayah lain atau dari luar. Saya ini penganut keyakinan ya, keyakinan lokal yang sudah bla 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 misalkan. Di satu sisi kita menggunakan bahasa-bahasa yang berasal atau yang diserap dari bahasa orang lain. Keyakinan, nah keyakinan kan bahasa Arabnya. Kan yakin, bahasa Arab itu teh yakin ya, yakin. Jadi sekali lagi kita memang mesti menempatkan atau kalau dalam bahasa filsufnya merendahkan ego kita. Jangan sampai kita itu terjebak kepada hal yang sama. Ya kalau misalkan penganut keyakinan itu ada yang fundamental atau radikal ya, atau ekstrim atau puritan, ya itu naon hek teh teuing ya. Karena ada juga penganut keyakinan yang lebih slow, kemudian kalem, kemudian sehingga misalkan ya kita menuding Islam sebagai agama radikal misalkan, toh di dalam keyakinan lain pun ada kelompok yang radikal. Saya sebutkan saja Hindu di India, emangnya tidak ada yang radikal? Itu kelompok Hindu yang masuk ke dalam Partai Bharatiya Janata Party ya, Partai Bharatiya Janata. No aya nasi modi tanya. Itu kan radikal itu teh, sampai masjid pun dibelum ya.
Jadi radikalisme itu bukan hanya dalam Islam, termasuk di dalam penganut budaya juga. Ketika penganut budaya dan orang yang konsen terhadap budaya menampilkan sikap atau tindakan seperti, wah saya mah anti budaya budaya atau agama impor, saya ingin mengembangkan, mengamalkan budaya lokal, itu adalah sikap fanatik ya. Sikap fanatik. Sebab bagaimanapun juga kita tak mungkin bisa pisah, tak mungkin bisa dipisahkan dengan hal-hal yang ada di semesta ini, termasuk keyakinan dari luar. Begitu ya, jadi selalu saja lah kalau kita ingin mengamalkan budaya, misalkan menggunakan bahasa Sunda, ya gunakan bahasa Sunda yang memang santun. Kemudian saya ingin membahas ini karena memang saat ini terjadi yang namanya segregasi ya, segregasi budaya, termasuk dilakukan oleh kelompok pecinta budaya di dalam menyerang keyakinan ya. Ya, tidak boleh saling serang lah, karena kita di dunia ini bukan untuk berkonflik, tetapi untuk membangun kolaborasi dan kerjasama ya, satu sama lain. Nah, sistem bahasa di kita saat ini ya, kalau saya amati, kalau saya cermati itu ya, kita itu sudah sedang mengalami, kalau bisa dikatakan sebetulnya ada yang namanya penurunan kualitas ya. Dulu itu jangan jauh-jauh ke masa lampau lah, tahun 80 saja anak-anak Sunda yang menggunakan kata, mohon maaf saya sebutkan ya, anjing misalnya, bagong, babi ya, atau kata-kata yang saat itu dipandang sarkas atau kasar, itu sangat langka ya. Ayeuna kan harus jadi titik koma ya. Bagong, babi, anjing. Memang ada alasan, karena kan itu mah hanya sebagai bentuk bahasa saja ya. Karena misalnya alasannya begitulah. Kata anjing misalkan kan bermula dari Bandung katanya, kemudian dari wilayah sana. Tapi kalau kita mau mengkaji lebih dalam ya, kata anjing itu tidak digunakan oleh kelompok masyarakat leluhur kita ya, nenek moyang kita. Sok aja silakan Anda telusuri ya, penggunaan kata-kata kasar atau kata-kata yang dipandang tidak enak itu tidak pernah digunakan oleh nenek moyang kita. Kemudian kita menggunakan semacam alibi atau alasan bahwa itu hanya sekadar kata-kata, dan yang disebut anjingnya pun atau disebut babi, disebut bagongnya pun diam dan membalasnya dengan kata monyet ya. Jadi muncullah yang namanya apologia, kemudian muncullah yang namanya permisi. Dulu itu kan ketika ada anak yang mengatakan anjing saja atau babi atau bagong, itu ku sepuh nanti langsung diwagalnya, langsung dicarekan. Tong itu pamali cenah. Akhirnya kan lebih ke permisif karena memang menjadi kebiasaan ya, kebiasaan yang dibangun oleh kita ya, tanpa ada sikap atau tindakan yang tegas, itu akan menjadi adat ya. Kan kita tidak mau ya bahasa kita itu ketika ada anak yang mengatakan anjing atau bagong dan kata-kata selain itu dianggap hal yang biasa ya. Kita tidak ingin begitulah, karena apalagi kalau kita merujuk pada keyakinan ya, ketika kita disebut binatang ya, kemudian kita diam ya, ya mestinya itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya, karena ini ada padanannya atau kaitannya dengan etika, kemudian sopan santun, bagaimana kita membentuk generasi saat ini dengan budaya yang lebih santun. Itu kan dalam bahasa ya, bahasa saat ini. Bahkan untuk kata-kata yang saya sebutkan tadi itu menjadi semacam tanda baca ya, jadi titik koma, titiknya itu bagong ya, komanya itu bagong ya atau bangsat ya, kemudian titiknya itu anjing.
menjadi itu ya. Saya tidak atau bukan bukan membenci kepada orang yang mengatakan kata-kata itu, tetapi mohonlah penggunaannya itu tepat ya. Jangan digunakan di dalam keseharian kita. Kan kita memang bisa menggunakan kata itu, misalnya karena kita manusia, saat kita ngamuk ya, saat kita ngambek, tapi setelah dalam kondisi sadarma ya jangan diucapkan, apalagi dijadikan semacam tanda baca di dalam kita membangun komunikasi. Jadi teman-teman ya, yang kedua itu sistem bahasa ya, di dalam tradisi Sunda kita memang mesti membangun kembali ya tata bahasa dan cara menyampaikan bahasa ini secara baik begitu, untuk supaya apa yang diinginkan oleh kita, bahwa kan ada apa istilah begini ya, bahwa martabat suatu bangsa ditentukan oleh budayanya. Nah tentu saja salah satu budaya itu bahasa ya, ditentukan oleh sejauh mana kita menggunakan bahasa yang baik ya. Ya kalau misalkan kita meyakini bahwa martabat suatu bangsa itu ditentukan oleh budayanya, ya kita memang mesti menggunakan atau melafalkan tata bahasa yang baik ya, supaya budaya yang dihasilkan pun itu baik. Kemudian yang ketiga, di dalam Kasundaan juga ada sistem sosial ya. Kalau sistem sosial itu kan suatu aturan bagaimana kita melakukan interaksi atau hubungan dengan orang lain, dari mulai sistem kekerabatan ya, kemudian sistem pengklasifikasian sosial di masyarakat, hingga stratifikasi sosial kan itu dibangun ya oleh masyarakat Sunda dari zaman dulu sampai saat ini. Bagaimana sistem sosial jadul, bagaimana sistem sosial masa kini, silakanlah Anda cari di internet banyak. Yang jelas bahwa sudah saya sebutkan lah, termasuk ketika saya jalan kaki ke sawah ya, yang waktu yang sore itu kan sudah saya bahas tentang sistem kosmologi, kemudian sistem religi yang ada di Sunda ini. Ya begitu, sambil jalan-jalan saya menjelaskan hal yang seolah-olah sangat penting ya, padahal biasa-biasa saja lah. Karena saya katakan tadi ya, kehidupan ini memang begini, dari dulu sampai kapanpun tetap saja beginilah. Namun kita memang mesti mengedepankan sikap atau tindakan yang baik, supaya ini nih bapak-bapak, ibu-ibu ya, supaya semesta katanya itu memberkahi kita. Makanya kita memang mesti melakukan kebaikan. Dan kan kalau semesta ama itu akan membalas kebaikan kita itu dengan kebaikan lagi kan. Beda dengan manusia, beda lah. Kalau manusia itu kadang-kadang meskipun di dalam hati nama ya yang malas kebaikan itu, kadang-kadang sok aya bahasa kieu naon teh, cai susu cainya dibalas ku cai tuba aja, atau kos nulungan anjing kajepit cenah ka maneh mah ya, ditulungan kalah ngegel. Semesta tidak begitu ya, semesta mah kalau kita berbuat baik pada siapapun itu pada saatnya nanti kita akan mendapatkan balasan yang setimpal, akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Kemudian dan kita memang tidak mesti nonnya bahasa Sunda nama mengharapkan bahwa kebaikan kita itu akan dibalas oleh orang yang sama. Tidak begitu, nanti akan dibalasnya oleh apa saja, karena alam itu sudah memiliki rumus yang tepat ya, bagaimana menyeimbangkan kelakuan-kelakuan kita dengan apa yang ada di sekeliling kita. Jadi silahkan, makanya saya mengajak ayo kita membangun kebaikan, kemudian bersikap positif, dan alam ini tidak akan
tidak akan mengkabulkan permintaan, tetapi mengkabulkan apa yang kita hasilkan di dalam diri kita melalui frekuensi, gelombang, vibrasi, ya. Perasaan. Kalau kita misalkan saat ini bahagia, ya saya ambil contoh beginilah, kalau misalkan kita 2 menit itu selalu bersyukur, 2 menit ya bersyukur nate, kemudian 16 menit atau 23 jam mengeluh, ya jangan harapan katanya alam ini akan memberkahi kita. Pasti mengeluh, kita membangun energi yang tidak baik saat mengeluh itu, membangun energi yang tidak baik di sekeliling kita, ya di sekitar tubuh kita. Nah itu teh energi yang tidak baik itu akan mendatangkan juga gelombang yang sama atau yang selaras. Ya kalau di semesta itu kan kita itu bagaikan suatu, lamun diibaratkan ya, kita itu bagaikan sebuah pesawat ya, sebuah pesawat, misalkan radio lah kita itu. Semesta ini kan memancarkan berbagai gelombang yang ada di semesta ini ya. Di langit, di alam semesta di bumi ini pun itu memancarkan gelombang. Nah, ketika ketika sinyal kita ini memancarkan gelombang-gelombang di sekitar kita yang tidak baik, maka ini si alam ini akan menyampaikan juga atau mengirimkan sinyal atau gelombang yang tidak baik kepada kita. Jadi memang mesti begitu ya, Pak Ade MIP ya, Pak Ade MIP, Pak Ade MIP. begitu saya begitu ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan siapapun kita adalah pemain ya. Jangan menghakimi, kemudian jangan menjustifikasi bahwa kitalah kelompok yang paling hebat ya, paling unggul. Nggak ada yang begitu di dunia itu ya. Sudah 2 jam ya. Atau selanya kita lanjut besok di lain waktu atau di lain kesempatan jika Allah mengizinkan. Kita akan lanjutkan besok sambil jalan-jalan kita membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan kehidupan ya. Nuhun karena waktu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sambil haheho ya, tapi bisa diterima dengan baik begitu. Oke, nuhun.